Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohib Ramdhani dengan NIM 2283220002. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman, Eskom MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu tentang pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Kita akan bahas atau ulas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pendidikan. Sepertinya teman-teman, kawan-kawan semuanya udah tahu apa itu pendidikan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Pendidikan merupakan ada dua istilah dalam pendidikan, yaitu ada pedagogi dan pedagogi. Nah, pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagogik artinya ilmu pendidikan. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan, kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi atau dari pedagogos berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri, yang artinya itu akan berhubungan dengan perkembangan manusia. Kemudian ada dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar. Dan selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan itu apa sih? Pendidikan kejuruan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari pendidikan menengah yang dimana bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk berkarir dalam bidang tertentu. Tujuan utama dari pendidikan di sekolah menengah kejuruan atau SMK ini adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang siap memasuki pada dunia kerja dengan sikap profesional. Hal ini, mereka memiliki keterampilan dalam memilih karir dan bersaing, serta mampu menjadi tenaga kerja yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian ada keberhasilan SMK ini diukur dari kemampuan lulusannya untuk terserap dalam dunia usaha dan industri sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Nah, untuk mencapai hal ini, SMK dituntut untuk menyelaraskan kurikulum mereka dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja atau dengan kebutuhan PT atau perusahaan tersebut. Kemudian, serta untuk memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, SMK itu tidak hanya berperan sebagai penyedia tenaga kerja siapakah ya, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk sumber daya manusia atau SDM yang berkarakter, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produktif. Nah, dengan demikian, SMK memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis saja ya, kemudian tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri menjadi kunci keberhasilan SMK dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas. Kemudian, yaitu seperti pada judul yang kita bahas, yaitu mengenai pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Pendidikan sudah kita bahas, pendidikan kejuruan sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu ada mengenai teaching factory atau model pembelajaran teaching factory. Nah, teaching factory dalam konteks ini merujuk pada konsep pembelajaran, bukan pabrik dalam arti literal. Nah, ini mengacu pada sistem di mana proses belajar dilaksanakan langsung di lingkungan kerja praktis, bukan di ruang kelas saja, tetapi dengan kegiatan praktik yang meniru kondisi produksi industri sebenarnya.
Model pembelajaran ini mengintegrasikan secara total antara aktivitas belajar dan bekerja, serta menghilangkan batasan antara pengajaran teori dan aplikasi praktik di industri atau perusahaannya. Kemudian, teaching factory. Apa itu teaching factory? Teaching factory adalah pengembangan dari praktek unit produksi dan sistem pendidikan ganda yang sudah ada di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, konsep ini mengubah SMK menjadi semacam kayak sekolah yang juga berfungsi sebagai tempat produksi. SMK masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan yang berorientasi pada produksi. Sebagai solusi, muncullah konsep teaching factory ini yang mewajibkan SMK untuk memiliki unit bisnis atau produksi sebagai media pembelajaran siswa tersebut. Jadi, ketika belajar di sekolah, siswa itu tidak hanya belajar tentang teori saja, tetapi juga belajar diwajibkan untuk siswa itu dibentuk untuk membuat suatu bisnis atau unit bisnis dan produksi sebagai media pembelajaran tersebut. Kemudian, melalui unit itu, siswa dapat langsung berpraktik dalam memproduksi barang atau jasa yang layak jual kepada konsumen. Penerapan teaching factory dengan mendirikan unit bisnis atau produksi ini bertentangan dengan sistem pembelajaran di Jerman. Kemudian, ada berdasarkan teaching factory juga didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang menyatukan aplikasi pelatihan yang berorientasi langsung pada kerja dengan teknik pemecahan masalah melalui praktik nyata. Sebenarnya masih banyak definisi-definisi lain yang mengartikan bahwa teaching factory itu beberapa model pembelajaran yang ada di sekolah yang berbasis seperti tadi, kemungkinan sama seperti ini. Kemudian, berdasarkan berbagai ulasan yang telah dibahas tadi, terdapat beberapa tujuan utama dari penerapan teaching factory. Yang pertama, yaitu teaching factory yaitu untuk memperkuat kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kedua yaitu untuk mendorong dan mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan lulusan SMK tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan produk dalam bentuk barang atau jasa yang menawarkan nilai tambah. Kemudian ada yang keempat, menambah sumber penghasilan bagi sekolah. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada memperluas dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor industri atau entitas bisnis terkait. Kemudian ada berdasarkan panduan teknis dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017, implementasi pembelajaran pada teaching factory ini melalui 3 fase utama, yaitu yang pertama yaitu ada fase persiapan, yang dimana pada fase pertama, pada fase persiapan ini ada 4 langkah kunci yang harus diikuti. Yang pertama yaitu ada sosialisasi. Maksud dari sosialisasi ini apa sih? Langkah awal ini penting untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari manajemen dan semua pihak terkait, menandai pergeseran paradigma dalam sistem pembelajaran. Ini diperlukan agar teaching factory dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, yang dimana tidak hanya terbatas pada mata pelajaran yang bersifat produktif saja. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tim pelaksana. Nah, pada pembentukan tim pelaksana ini, tim ini terdiri dari individu yang mengerti tentang pendidikan kejuruan dan proses pembelajaran teaching factory, serta ditugaskan untuk berdasarkan kebutuhan institusi tersebut. Yang ketiga yaitu ada penyusunan rencana dan ruang lingkup. Nah, pada penyusunan rencana dan ruang lingkup ini, langkah ini melibatkan penyusunan rencana kerja dan menentukan ruang lingkup teaching factory dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dayanya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penyusunan dokumen pembelajaran. Nah, pada hal ini maksudnya pembuatan dokumen pembelajaran harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencakup jenis produk, lembar kerja atau job sheet, jadwal, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yaitu
Yang kedua yaitu ada fase implementasi. Pada fase implementasi ini meliputi 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu ada penerapan model teaching factory. Nah, pada penerapan model teaching factory ini berdasarkan dokumen pembelajaran yang telah disusun tadi pada fase pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendampingan dan penguatan pemahaman. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi perlawanan terhadap inovasi dengan koordinasi antara pendidik dimulai sejak fase persiapan atau fase yang pertama tadi. Jadi, hal ini sudah harus diterapkan. Kemudian, ada yang ketiga, monitoring dan pengendalian. Nah, langkah ini esensial untuk menilai keberhasilan dan menentukan perbaikan atau penguatan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada fase evaluasi. Nah, pada fase evaluasi ini, tujuan fase evaluasi dibuat ini yaitu untuk mengukur efektivitas teaching factory dalam mencapai perubahan yang diinginkan dan untuk memberikan sasaran terhadap peningkatan dan penguatan di tahun ajaran selanjutnya. Nah, penerapan teaching factory pada sekolah menengah kejuruan salah satunya yaitu dari penerapan teaching factory di SMK ST Mikhail Surakarta. Nah, ini merupakan contoh sekolah yang sukses dalam menerapkan teaching factory dan telah mengalami kemajuan signifikan dalam meningkatkan kompetensi siswa-siswinya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang lebih maju dibandingkan dengan sekolah lainnya, terutama karena SMK ST Mikhail Surakarta ini sudah menerapkan konsep sekolah berbasis produksi sebelum teaching factory dikenal. Jadi, dalam sistem sekolah berbasis produksi di SMK ST Mikhail ini Surakarta, di mana untuk membuat produksi ini memiliki nilai jual, guru-guru merancang produk berdasarkan permintaan dari konsumen atau berupa produksi massal yang kemudian dipasarkan oleh tim pemasaran sekolah. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran mengenai teaching factory ini yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu untuk menjadi anggota masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Kemudian ada keberhasilan penerapan teaching factory dapat dilihat dari peningkatan kompetensi siswanya dan kesesuaian antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri atau pada perusahaan tersebut. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.